Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau, balik lagi di Kicau Oman. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang burung soko ontong lagi. Terutama kita akan membahas tentang cara agar bulu burung soko ontong bisa cerah kembali seperti sedia kala. Karena banyak banget teman-teman yang bertanya di kolom komentar tentang bulu burung soko ontong ini yang memudar atau memutih teman-teman. Itu bisa disebabkan karena pakan dan juga karena perawatan. Dan di depan saya ini adalah contoh salah satu burung soko ontong saya yang memiliki bulu kusam dan juga memudar teman-teman. Ini adalah burung soko saya yang berjenis kelamin betina. Padahal ketika saya membelinya dulu itu bulunya itu memiliki bulu yang cerah, warna hijau cerah dan juga sangat mengkilap teman-teman. Dan ketika saya sudah pelihara 3-4 bulan, bulunya berubah menjadi seperti ini, yaitu memudar dan juga sedikit memutih teman-teman. Dan yang menyebabkan burung ini memiliki bulu pemudar dan juga memutih yaitu dari segi makanannya teman-teman. Dikarenakan selama 4-3 bulan ke belakang, burung ini hanya saya beri susu kental manis saja. Ingat teman-teman, susu kental manis saja tanpa campuran yang lainnya. Itu yang menyebabkan bulu dari burung soko ontong saya ini menjadi putih putar atau memudar seperti ini. Dan buat teman-teman yang ingin bulu dari burung soko ontongnya itu cerah kembali, saya akan membagikan tips racikan pakan harian yang akan membuat bulu burung soko ontong yang sebelumnya itu puyeh atau memutih akan kembali cerah seperti sedia kala teman-teman. Dan waktu yang pas ketika kita memberikan racikan ini itu seperti burung yang saya pegang ini burungnya sedang dalam kondisi mabung atau ganti bulu. Ini tuh posisi yang bagus atau waktu yang pas ketika kita memberi racikan ini. Dikarenakan ketika bulunya itu sudah tumbuh yang baru, bulunya akan berubah kuning cerah seperti sedia kala teman-teman. Oke teman-teman, kita siapkan dulu untuk alat dan juga bahannya. Untuk alat yang pertama yaitu kita siapkan mangkok kecil dan juga sendoknya untuk mengaduk. Dan juga kita siapkan 2 sendok makan untuk gula pasirnya. Dan buat teman-teman yang bertanya apakah bisa menggunakan gula merah atau gula aren, jawabannya itu saya sarankan menggunakan gula pasir karena tingkat kemanisannya lebih bagus dari gula merah teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita siapkan botol kaca bekas C1000. Untuk botolnya ini terserah teman-teman ya, karena ini hanya sebagai wadah untuk penyimpanannya saja. Dan yang selanjutnya yaitu kita siapkan yang paling sakral yaitu telur ayam kampung atau telur ayam negeri teman-teman. Ini kita gunakan hanya kuning telurnya saja. Dan ini yang akan menyebabkan bulu dari burung soko ontong akan lebih cerah kembali. Dan yang bahan selanjutnya yaitu ini teman-teman. Ini masih dibungkus dari plastik ya. Kita buka dulu dari bungkusnya. Apa ini teman-teman? Dan ini adalah susu kental manis ya. Seperti yang saya ucapkan di awal, ketika kita hanya memberikan susu kental manis saja, itu yang akan menyebabkan bulu dari burung soko ontong menjadi pudar atau memutih. Tapi tidak apa-apa ketika kita menggunakan susu kental manis sebagai bahan campurannya. Untuk step yang pertama yaitu kita larutkan dulu untuk gula pasirnya menggunakan sedikit air mineral ya. Kita berikan sedikit saja sebagai media agar dia bisa encer teman-teman. Seterusnya kita lelehkan atau kita didihkan menggunakan kompor. Ini kita tunggu sampai gulanya itu mengental teman-teman, dan juga agar tidak cepat mudah basi ketika gulanya itu sedikit mengental. Kita aduk-aduk dulu menggunakan sendok dan kita tunggu sampai gula putihnya itu mengental teman-teman. Oke teman-teman, ketika gula putihnya sudah mengental, kita taruh dulu ke dalam gelas seperti ini teman-teman. Ini kita simpan dulu ya untuk gula putih yang sudah mengental. Setelah itu kita ambil telur dan kita pisahkan antara kuning telur dan juga putih telurnya. Kita gunakan hanya kuning telurnya saja teman-teman. Putih telurnya itu bisa teman-teman buang atau teman-teman goreng saja. Teman-teman juga bisa menggunakan telur puyuh ya, seandainya telur dari ayam kampung atau ayam negeri itu susah didapatkan di rumah kalian.
kita pecahkan dulu ya untuk kuning telurnya. Kita campur dulu untuk kuning telurnya teman-teman. Kita masukkan ke dalam mangkok ya. Kita aduk sampai merata. Dikarenakan kuning telur ini memiliki serat-serat yang agak kasar. Jadi kita harus mengaduknya seperti ini hingga merata teman-teman. Vitamin yang terdapat dari kuning telur ini tuh sangat banyak banget dan berfungsi banyak pada bulu dari burung soko ontong saja. Dan mungkin buat teman-teman yang memiliki burung sokon yang tidak doyan EF atau extra fooding, teman-teman juga bisa menggunakan racikan ini sebagai makanan hariannya, agar burung dari teman-teman tidak nyilet dan juga tidak kurus teman-teman. Setelah kuning telurnya sudah kita campur secara merata, kita tuangkan untuk sedikit air gula yang sudah kita larutkan sebelumnya. Terus kita aduk dulu untuk kuning telur dan juga air gulanya sampai merata teman-teman. Sesudah merata kita campur dengan menggunakan SKM atau susu kental manis seperti ini. Untuk takaran dari susu kental manis itu sesuai selera teman-teman ya. Tetapi untuk saya menggunakan kurang lebih itu 4-5 sendok makan untuk susu kental manisnya. Fungsi dari susu kental manis ini adalah sebagai pemanis tambahan agar burungnya itu doyan memakan nektar ini. Dikarenakan nektar ini ada campuran kuning telur yang mengakibatkan burung tidak doyan ketika burung mencium amis dari kuning telurnya. Maka dari itu kita campur untuk sedikit susu kental manis sebagai media tambahan pemanis selain dari larutan air gula tadi teman-teman. Dan setelah itu kita campur sampai merata antara kuning telur, susu kental manis dan juga larutan gula tadi. Dan buat teman-teman yang tidak mau repot, teman-teman bisa menggunakan atau mengganti air gula tadi dengan menggunakan Colibri Sweet yang biasa atau menggunakan Colibri Sweet yang legend. Dan buat teman-teman yang menggunakan Colibri Sweet, saya sarankan hanya menggunakan satu saja Colibri Sweet sebagai media pemanis dari nektar racikan ini teman-teman. Kita aduk sampai merata untuk racikan nektar ini. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam wadah dari botol kacanya tadi teman-teman. Dan racikan ini bisa digunakan kepada burung sokon dan juga burung-burung pemakan madu yang lainnya. Untuk penyimpanan teman-teman bisa menggunakan kulkas ya sebagai wadah penyimpanan atau tempat menyimpan dari nektar ini agar tidak mudah basi. Kita masukkan ke dalam botolnya ya teman-teman. Dan untuk menggunakan nektar ini tuh kita berikan sedikit saja ya. Dikarenakan nektar ini tuh agak kental ya ketika kita menggunakan racikan air gula tadi. Apalagi teman-teman ganti menggunakan Colibri Sweet itu akan jauh lebih kental daripada yang ini. Dan setelah nektarnya sudah kita masukkan ke dalam botol C1000, saya sarankan menggunakan atau menambahkan sedikit tetesan dari minyak ikan teman-teman. Ini saya menggunakan minyak ikan yang saya sudah masukkan ke dalam metabolisnya. Untuk takaran tetesnya kita hanya menggunakan 2 tetes minyak ikan. Ini akan membantu bulu dari burungnya agar cepat bertumbuh dan juga akan mengkilap seperti sedia kala. Kita kocok-kocok seperti ini dan ini akan bertahan selama 1 bulan sampai 2 bulan dalam suhu kulkas teman-teman. Dan setelah itu teman-teman juga bisa langsung memberikan nektar ini kepada burung soko ontongnya. Untuk pemberian dari nektar ini tuh cukup sedikit saja, yaitu sudah awet sampai 1 hari. Dan saya sarankan ketika teman-teman menggunakan nektar yang saya pakai ini, untuk setiap harinya itu kita ganti ya. Dikarenakan ini ada campuran kuning telur, ini akan cepat mudah basi ya dalam waktu cuma 1 hari. Saya sarankan untuk jam 7 pagi itu kita ganti nektar ini dengan menggunakan nektar yang baru yang sudah saya simpan di dalam freezer teman-teman. Ini kita kasih ya, dan burungnya itu sangat lahap sekali teman-teman karena ada campuran susu dan juga racikan air gulanya tadi. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan salam kicau. Berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.